Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan pada maghrib ingkang tansah dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari atau malam hari ini bersama-sama kembali bermajelis ilmi. Semoga hadirnya kita di tempat majelis ini menjadikan kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan dan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh umatnya. Semoga kita termasuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi terutama ayat yang ke-82 disebutkan tentang kisah, yaitu bahwa Nabi Khidir itu membangun sebuah rumah yang doyong, bangun rumah sing arep amblek. Sudah diwanti-wanti Musa tidak boleh bertanya sebelum waktunya dijelaskan oleh Nabi Khidir. Tapi ternyata Nabi Musa tidak sabar, panggah takon wae. Akhirnya hadza firaqi baini wa baini. Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Kamu tak pengen takon panggah takon wae. Wis ping 3 terakhir iki. Nah, jelasno. Singkat cerita, di dalam rumah ini ada namanya kanzun, yaitu simpanan yang merupakan harta benda yang memang sengaja orang tuanya itu menyimpan di dalam rumah itu untuk kedua anaknya yang ditinggalkan, yang sama-sama yatim. Nah, siapa mereka? Ada riwayat di dalam Asar Utsman bin Affan, itu bernama Asram dan berwarna sorib. Jadi namanya Asram dan namanya sorib. Jadi anak yatim itu siji jenenge Asram, loro jenenge sorib. Nah, ayahnya orang yang soleh. Jadi ayahnya yang soleh. Dia menyimpan hartanya di rumah itu. Nanti kalau anak yatim sudah besar, dia bisa menemukannya dan menggunakannya untuk sesuatu yang manfaat untuk mereka. Nah, konon dalam riwayat Utsman bin Affan, suatu ketika nanti setelah Musa membangunnya, itu kan nggak diceritakan besok dudai kapan itu. Nah, dudai kapan? Yang jelas Nabi Khidir itu membangun rumah itu ben ojo rubuh, sebab nang jerone ana hartane anak yatim. Namanya Sorim dan Asrom. Setelah sekian lama terpendam, Asram dan Sorim sudah menjadi besar. Maka dengan pengetahuan dan yang dimilikinya, kemudian dia menggali
harta di dalam rumah warisan orang tuanya. Nah, di dalam harta itu ada tulisannya. Di dalam harta ada tulisannya. Jadi nenggen bondo-bondo yang diperoleh dari galian rumah itu terdapat nasihat. Supaya dia ya nek perlu ngerti ora kira-kira. Kita digali harta karune anak yatim itu oleh si penemu harta atau si anak yatim itu. Ternyata neng kono ono nasihate bapake Asron karo Sorib. Pengen tahu ndak kira-kira? Hah? Nah, pengen tak terangin, tak pengen mulai. Nah, apa nasihatnya? Di dalam harta itu ada beberapa poin-poin nasihat ditulis dalam lempengan-lempengan harta. Yang pertama, nasihatnya adalah begini-begininya. Ajibtu, saya heran. Liman arafal mauta wa huwa yadhak. Bagi orang yang tahu kematian sudah ada di hadapannya, malah tertawa-tawa, malah guyu-guyu. Nasihat pertama. Hari ini saya ditinggal jamaah umroh, mangkatnya bareng, bertetangga, wafatnya hari yang sama, jamnya hampir sama. Nah, saya pas ngisi kajian subuh, baru sholat subuh, itu tiba-tiba rame, ternyata salah seorang jamaah subuh itu wafat, namanya Pak Pairan. Pak Pairan itu berangkat umroh bersama Pak Sabar itu. Kemudian lalu kita umumkan, dan Pak Parno yang umum sendiri. Pak Pairan Sedo, saya tambahi nanti dimakamkan di Makbaroh jam 13. Nah, aku harus mulai dari masjid langsung ke keluarga duka cita, ke rumah duka. Kemudian saya melihat jenazahnya, lalu kemudian saya pulang koordinasi pemakaman. Nah, urung dijawab anak buahku nang kuburan, sabar wis. Kirim berita Pak Hartono situ. Hartono ini Letan Ronggang rumahnya dari Pak Pairan itu. Juragan sepatu bosnya sabar itu. Nah, konon juga meninggal. Pak Hartono ini hari Selasa yang dahulu saya ke rumahnya mendoakannya. Kemudian tiba hari Senin kemarin di musola sebelahnya saya ngisi pengajian, kita doakan bersama-sama. Rebu jam piro baremu? Tengah papat. Pak Hartono situ, Pak Pairan jam ya podo jamnya kaca sidik lah. Sama-sama di Rabunya juga situ. Ini kematian itu tidak tahu. Anak sekondoi aparannya ketua kencan karo Pak Hartono ini matine bareng, orang ngerti. Yang jelas tidak ada orang yang tahu. Ketika sudah ditetapkan ajal seseorang itu bisa jadi ajalnya bareng. Jibma Israel dari Pak Hartono langsung ke Pak Pairan. Nah, kemudian pas saya takziah ke Pak Hartono, saya selesai sholat jenazah karena harus ngurus makamnya Pak Pairan. Saya kemudian pulang, lalu ketemu Bu Sugiyatmi. Ustadz, dalamnya Pak Pairan sebelah mana? Ayo bareng mawon sekalian kloterke. Dari Pak Sartono langsung ke Pak Pairan sama Bu Sugiyatmi itu. Saya mau pulang Bu, iya Pak, saya mau terus layat, kemana lagi? Teman saya juga, seangkatan seleteng saya juga meninggal hari ini. Kapan? Subuh tadi juga. Subuh. Maka ada yang mengatakan innallaha yanzuru ila wajhika sayyi sabahan wa masa. Allah itu memandang wajahnya orang tua itu karena orang isuk sore sing memahami. Wong iki nek wis punjul suwe dak tahu ini kon ngati-ngati. Nek ra isuk sore. Ora meden-medeni ora. Iki kata sebagian ulama,
Jadi innallaha yanduru ila wajhi sayhi sabahan wa masa'a. Allah itu memperhatikan wajahnya orang tua itu pagi dan petang. Ada yang memahaminya. Wong mati sing umure wis tuwa itu kan. Itu nek ra isuk sore. Kebanyakan. Dini hari itu maksudnya itu. Dini hari sampai subuh. Era ngono sore. Gitu. Nah, makanya ini ya belum tentu namanya hanya ilmu niten memahami. Ya ono sing ana netapke matine jam 8 isuk ya ono. Jam 10 awan ya. Jam 11 ya ono. Maksudnya apa di sini ini? Orang-orang itu kan dapatkan rahmatnya Allah jika di waktu pagi dia sholat subuh dan kalau di waktu sore dia sholat asar. Akan diperhatikan oleh Allah. Maka orang-orang yang subuhnya ajek, asarnya ajek itu insya Allah ketika dia akan mati dimudahkan oleh Allah. Ngubur jenazah ki ono sing yang namanya galinya gampang, ono sing galine angel, ana sing ngubure angel, sing ngubure gampang. Itu gumantung dari kelakuan. Makanya kita ini pasti akan mati. Maka jangan sampai orang itu kalau melihat kematian tidak menyadari akan kematian dirinya. Ojo ngantek layat malah guyu, tertawa, tawa. Tidak patut kita takziah, kita layat itu guyu-guyu ngakak-ngakak itu. Nah, jadi supaya kita itu mengambil iktibar, ambil pelajaran dari kematian. Itu nasihat pertama yang ada di dalam harta anak yatim, asram dan sharif itu. Jadi kata ayahnya, aku gumun, oke wong sing layat wong mati, nang ngarepe wong mati seiso guyu ngakak. Kalau omongan, tapi jangan sampai cekaka, guyu. Hahaha. Bariki mendhi kowe iki. Kita semua mati bergiliran. Ada sebuah tempat itu kalau ada orang mati maka luruh jenazahnya bukan tulis syahadat atau ketentuan yang lain. Itu sana apa? Lingo siro saiki aku sesok kowe. Ya apik nasihati. Ya enggak masalah gitu. Kenapa? Karena orang itu kebanyakan ingat mati atau lupa mati. Saya jujur aja jawaban. Kebanyakan manusia itu banyak ingat mati atau lupa mati. Yang ngono kuwi. Wah iya. Gila. Oke wong itu lali kematian. Kaya-kaya ora mati atau ora arepe mati. Padahal Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid." Dan pastilah datang namanya sakaratul maut. Sekarat itu mesti kejadian. Semua kematian mesti ada sekarat dan setiap manusia pasti akan mati. Adinku mesti bakalan mati. Dengan pasti. Senajan tahu adinku pengennya orang pengen mati. Gimana? Saya takon saya. Pak Kamto. Yeswo. Swidak pitu kurang. Rumah jenengan ku pun sepuh nomor derek. Maksud perasaan itu loh, perasaan itu jenengan itu rasane kula kan pengen belajar ya. Ya berarti nyantai gitu kan. Nyantai. Sampai mikir, subuh mati karep urip arepmu ngono. Apa ngono se. Aku tak takon liyane aku se. Oh iya. Ya wis ben lemari ra murah lemari ya wis. Tak takon sing sak umurane kira-kira sapa iki? Pripun? Jangan rumah sepon-sepon modern.
Pun Pak, sampai 20 Pak. Neng rumoso sepuh punan. Nggih lah kaya sosok. Lha Sek dengan pun sepuh. Pun pengen mati nomor dereng, Pak. Lah Pak kan meragukan jawabannya itu. Artinya adik iki mbok sepuh ya apa pengennya mati jek pengen. Iki sak takon sing jenggote putih. Piye Pak Yono kira-kira? Iya Pak RW. Karena jenengan niku kula niku jek pengen urip apa ndang pengen mati. Lah iya. Lah pripun Pak? Oh, lah iya. Wah, langsung to the point. Pengen mati apa ora? Nek pengen ora sing pengen mati. Ora sing pengen mati. Wong wis tuwa ora pengen mati. Neng kita pasti akan mati. Cuma matinya kapan? Enggak tahu. Wa mata dari nafsum mata taksibu. Enggak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari. Wa mata dari nafsum bi ai ardin tamu, dan tidak tahu dia di bumi mana dia mati, hari apa mati, kapan mati. Maka dikubur nondi ora ngerti. Yalah, teman-teman di sini saya banyak mempelajari, mengingat tentang kematian. Ojo dadi wong itu lali mati. Mengingat mati itu akan membuat kita selalu ada dalam kebaikan. Nang hati-hati. Alhamdulillah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal mauti. Wong sing cerdas niku wong sing menundukkan hawa nafsunya, kan? Dan lebih banyak beramal karena dia ingat mati. Nah, dia ingat mati. Maka dia memperbanyak amal untuk kemuliaan dirinya besok setelah mati. Dunia iki mbok mulya mukaya ngopo? Nganti tok jenengmu Mulyana to. Pakare ilang kamul. Mbok mau gedhong magrong-magrong. Wes. Kok pageri kawat berduri, malaikat semlebu ora? Hanya ingatlah, kehebatan kita akan sirna, kesombongan kita akan sirna. Semua apa yang kita banggakan itu enggak berarti apa-apa. Wes mati tekan. Makanya selagi jangan engkau lupa akan kematian, tapi selalu ingatlah engkau tentang kematian. Ini nasihat pertama. Yang kedua, wajib tu liman arafat dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Aku tuh heran. Kata ayahnya si Sorim karo Asrof. Tulis dalam pundi-pundi harta itu. Aku heran, gitu kan. Aku heran. Apa herannya? Wong itu jane ngerti, nek dunya iki gak abadi. Gimana? Dunya abadi mboten? Bondone dhewe abadi mboten? Awake dhewe mboten. Nah, kita semua tahu dunia itu tidak abadi, tapi kita begitu sangat mencintai. Gimana? Saya ingatkan. Kita duwe isi dompet 200.000 ora sak akeh. 200. Nah. Padahal sesuk yo cek nyambut tabungan yo cek ono. Cuma nang dompetmu isine 200. Kemudian ada pengumuman. Bapak Ibu yang berbahagia, kidul mriku enten masjid sing meh ambruk. Makanya timbang bebayane dibrukke sisa. Maka masjid ini akan dibangun kembali. Monggo yang mau berdonasi dipersilakan. Ada cara berdonasi. Ngapling semeter bangunan 200.000. Atau kedua, menurut kemampuan dan keikhlasannya. Kira-kira jenengan ngetokke piro-piro? 200 mau ngetokne piro? 100.
menurut keikhlasan dan kekuatannya. Nah, nang omah ijik. Sesuk ya jek nyambut. Cuma mau nggawa rong. Nah, terus kudune kaki. Kabeh jare Abu Bakar. Nah, kadang-kadang dipilih 5.000. Itulah makanya ini kita ini kadang-kadang gumun. Wong jane ora do gagas to. Nek dunya iki fana, dunya itu tidak abadi. Akhirat itu abadi. Nek kok cintane karo dunya ngalahke jalannya pada akhirat. Saya pernah cerita dulu. Ada namanya Abu Darda. Ketika Nabi cerita balasan tentang amal sedekah yang akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan seluas langit seluas bumi. Kira jenengan kuwi mulai pengajian nerangke tentang swarga. Terus syaratnya apa? Seneng sedekah. Kira-kira mulai sedekah ora? Upamane kaya Abu Darda iki wis top itu. Saiki surane yang lain. Saya ngomong dhewe kadang-kadang ya sing angel. Lali ne oke. Nah. Soale ra kebon masalahnya. Abu Darda ki duwe kebon. Kebon kurma, sing kurmane asile enak-enak, gitu kan. Kemudian dia berikan pada Nabi. Lalu kemudian pas dia memberikan pada Nabi, saat itu anak bojone sik nang jero kebun mau metik kurma. Metik kurma. Apa orang duwe liyane Abu Darda? Cik duwe liyane. Neng tak sebagus, tak sehebat, tak subur kebun kurma itu. Maka Nabi diajak Abu Darda. Nabi, ini kebun ingkang kula sedekahaken. Jebul nang jero kono cik ana bojo karo anake lagi panen kurma. Umi, nah, keluarlah. Kenapa? Tanah ini dan semua isi kebunnya sudah aku sedekahkan kepada Rasulullah. Kira-kira, nah sampean sing muni ngono bojomu muni apa? Saya, Bu, mireng orang. Mireng mboten. Nek Abu Darda nu garwa jenengan. Terus jenengan diaturi, Bu, kowe metu saka kebon kuwi. Kebon kuwi tak sedekahne kabeh. Kowe metu aja ning kono. Muni apa? Kuwi lho diakoni dhewe lho. Iki wonge dhewe sing jawab, muni-muni. Apa wong wedoke ora mudeng nek donya iki fana? Halo. Wong wedoke jane mudeng ora nek dhuwit ora abadi. Ya. Mudeng. Apa ora mudeng? Nek urip bakal mati. Apa ora mudeng nek ganjaran ngamal ki abadi? Nek ngopo lagi ceritain jangan semuni-muni. Kalau itu angel. Itulah makanya ini adik kira ono apa-apa. Apa kata Mudadak? Nah, perdagangan yang menguntungkan, dagang sing nguntungke. Untunglah engkau ya Abu Darda. Untunglah engkau Abu Darda. Madungake suami didongakne, untunglah engkau Abu Darda. Untunglah engkau Abu Darda didongakne bojone karo donek-oneke. Bojo apa iki? Sagablek apa-apa nggih sithik sedekahke. Ibu bojo ora cetha, ibu bojo hoak ngene iki. Jole sapi wae, didol payu bojo bondo ora kene bojone malah sedekahke. Bojone sing ngomong sedekah. Wis lungokne dadi bojomu ora segejuke to, Mas. Onde barang sithik sedekah. Sithik sedekah. Ojo aku to sedekahne sisan. Payah.
Seandainya laki-laki seperti Abu Darda dan sing wedok ya Ummu Darda, dunia iki wis Mas luar biasa. Dunia itu luar biasa. Tadi saya juga ngomong. Apa? Tadi itu saya ngawasi bangunan masjid, kemudian juga mengawasi pengukuran tanah warisan yang sebagian diwakafkan ke masjid. Petugas BPN yang ke jam 8 nutur itu nganti meh ngasar. Nah, kemudian setelah kita tampung ngukur nengering gini ikannya ngendi bagian ngendi, alhamdulillah masjid itu badi. Apa? Menurut data di BPN, nah tanah masjid itu ternyata kurang ombo magere. Mana yang bayangke, ini masjid kok pagere bengkong. Jebule pembahasan dicek ke data BPN, masjid itu tanahnya itu kan ngulonan, kurang etan. Ini badi semeter. Badi semeter. Ternyata timur masjid itu ada semeter miliknya masjid. Neng biar nek ngukur itu mencong itu. Alhamdulillah Pak, badi meter. Kenapa? Sesuai dengan data di BPN. Serampung kabeh. Nah, sempurna pamitan. Anak-anak muda itu pamitan. Hah? Gandeng lo pun rampung tugas ulah lo badannya pamit. Nah, kini bingung. Ini nyangoni apa ora iki? Tugas sing ngukure disangoni apa ora? Biasane piye? Nyangoni. Lah kok malah buka dompet, Pak? Lo mboten saged bantu napa-napa. Niki mang tumbaske semen monggo, mang tumbaske botol monggo terserah jenengan. Kaget aku malah. Malam. Nang ngene iki ya ora akeh lho mung cah-cah ngono kuwi. Nah petugas BPN cah kene njaluk sawu kita ya. Ki kayak gumun. Iki bocah apik-apik men to. Liyane nek syukur njaluk bak-balan njaluk sangu. Ki malah nyangoni petugas panitia. Ninggali ki malah. Wis bati sak meter, saya entuk sangu. Saka pengukure, Pak, kula titip sithik sedekah niki. Pun dibaske semen monggo, botol monggo. Wah. Aku lagi ya Allah, enak cah nom model ngene iki 10 wis dunyane makmur ya. Hah? Lah iya to. Ya nek 10 kan makmur dunyane sana. Nah, ana 10 juta ya. Ana nek 1 juta wis to. Nah. Iki. Enek 5 kaya Perdi Simbolon sapa? Perdi Sambo ambyar dene. Gitu loh. Ada sembuhan kabeh sesuai itu. Inilah makanya insyaallah itu luar biasa. Saya ngumut lagi jenenge bocah kalingan akhirat ini. Nah. Oh ternyata mungkin jadi itu. Petugas lapangan itu juga ada apa jenenge itu? Petugas lapangan ukur itu ono sing jenenge ya uang apa jenenge? Saka kantor ya ono uang saku. Neng mungkin bocahmu saka soleh bocah mau. Wis tak kene sedekah iki wong wis digaji saya entuk uang saku. Awake dhewe halo. Nek awakmu dadi keberkahanmu tak kantongi tak gemule apa? Makanya kon niru sing ngene-ngene iki lho. Aku ngumun ya Allah, ki cah nom-nom lho Jan. Cah nom-nom. Muga-muga saya ndonga muga kamu itu istiqomah husnul khotimah. Nah, kan banyak salah itu. Lah kok nom tuwa lho jenggote putih sik doyan duit to. Ora kene lho kuwi. Aja terus mikire ngono. Ora kene. Aja menteleng aku kabeh. Asem lan ora kene aku kondo enek ngono kuwi. Ora kok waduh iki saya putine dadi dondomi lambene kira ngono. Ngomong sak ora kono. Nek kene iki wong saleh kabeh. Ya to. Katane ngaji undang-undang ya sik mangkat. Orang saleh mangkat. Makanya kan nah seandainya kita dari muda kaya bocah iki mau wah ya Allah. Iki saya sepuh, saya istiqomah wis. Top itu. Nah, stop itu. Mudah-mudahan mungkin dan muncul liya-liya.
Hanya jadi pemimpin itu apa tuh? Gitu loh. Ada pemimpin itu kan dosa kan memberikan kemudahan pada rakyat. So pemimpin, kemudian dia memberi kemudahan pada rakyatnya, maka Nabi mendoakan muga mudah ke balim. Nek sapa pemimpin kok memberi kesulitan pada rakyatnya, didongane muga balik muangel, matine angel, kisape muangel, surgane gagal ra iso. Lho. Nek wong iki nek dadi pemimpin tuh wong memberikan kemudahan, sukses akhiratnya. Memberikan kesulitan, abot swargane. Nah, Indonesia memang depresi kok. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya tahu Pak Yono. Sistemnya kan oke sing ngono matake wong itu. Nek iso dipersulit, kenapa dipermudah? Kudune nek dipermudah kabeh. Ya ora. Rakyat itu nek urusan seneng dipermudah apa dipersulit? Nah, nek awakmu dadi pemimpin, pengen mempermudah apa mempersulit? Apa ya, moga-moga ngomong-ngomong bener ya. Alhamdulillah. Inilah namanya nasihat yang kedua.